Hari ini firman Tuhan yang memberkati kita adalah sukses itu apabila maksimal dalam panggilan. Ya, kita ulangi. Di judul ini harus meresap dulu sebelum kita lanjut. Sukses itu apabila maksimal dalam panggilan. Hidup itu bahagia apabila maksimal dalam panggilan. Atau boleh ditambah diperkaya judul ini, hidup itu akan menjadi berkat apabila maksimal dalam panggilan. Intinya adalah panggilan saya, panggilan saudara, panggilan kita semua. Orang yang sedang berada dalam panggilannya, maka dia akan bahagia dan tidak akan ada penyesalan. Ini suatu kepastian, ya. Bukan suatu keraguan. Orang yang sedang berada dalam panggilannya dan on the track melakukan panggilannya, panggilan Tuhan, tidak ada penyesalan, tetapi damai dan sukacita di hatinya. Mari kita buka firman Tuhan, Roma 9 ayat 11. Roma 9 ayat 11. Demikian firman Tuhan, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya, garis bawah panggilan Tuhan. Katakan panggilan Tuhan. Satu kata ini dulu harus meresap. Apa panggilan saya? Apa panggilan kita? Harus meresap dulu sebelum lanjut firman Tuhan. Sebab banyak saya melihat orang di kolong langit ini yang tidak sejahtera karena dia tidak dalam panggilannya. Dia mungkin melakukan panggilan orang lain, bukan panggilannya. Masing-masing kita dipanggil Tuhan. Ya, seperti kira-kira sama dengan sidik jari. Semua sidik jari miliar manusia di dunia ini tidak ada yang sama. Sidik jari kiri dan kanan juga berbeda. Ya, panggilan kita masing-masing berbeda. Ya, tetapi pastikan bahwa kita sedang dalam panggilannya. Kita sambung dulu dengan firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16 ya. Yohanes 15 ayat 16. Kata Yesus ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan Yesus yang memilih kita. Ya. Pastikan dalam diri kita saat ini bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Sebab kalau bukan dipilih oleh Tuhan, kita tidak ada di rumah Tuhan ini. Mungkin kita akan di rumah yang serba tidak ada kepastian. Ya, di jalan-jalan persimpangan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita mendengarkan Yohanes 15 ayat 16. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan. Sebagai pengantarnya, berjalan dalam panggilan Tuhan akan membawa kita pada kelimpahan. Ya. Berjalan dalam panggilan Tuhan akan membawa umat-umatnya dalam kelimpahan. Berlimpah-limpah damai sejahtera. Berlimpah-limpah syukur. Berlimpah-limpah kekuatan. Kalau berlimpah-limpah juga dengan harta, dengan uang, katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang pasti Tuhan memanggil kita berlimpah-limpah. Ada damai. Ada sukacita, ada pengharapan, ada kekuatan.
Bukankah itu yang kita alami selama mengikut Tuhan? Kalau itu hilang dari kita, kokohkan panggilanmu. Bukan cuaca, bukan suasana yang menentukan damai sejahtera kita. Dikala kita senang kita bernyanyi, dikala kita susah lalu kita sedih, bukan. Tapi Yesus memberi kelimpahan dalam segala situasi, dalam segala suasana. Tidak zaman yang menentukan kelimpahan itu, tetapi Tuhan yang menentukan kelimpahan itu di hati saya, di hati saudara-saudara. Katakan amin. Sukses dalam Tuhan adalah holistik. Ya, kalau kita bicara sukses dalam Tuhan, menyeluruh. Saya tidak bisa mengatakan sebagai pelayan saya sukses dalam Tuhan, lalu anak-anak saya nanti tidak memuji Tuhan. Tidak bisa. Lalu istri saya sedang berkhotbah, lalu istri saya di jalan-jalan raya, entah di mana, nggak bisa. Holistik, ya, menyeluruh dibuat Tuhan. Kalau ada parsial-parsial, itu yang harus kita baikin di hadapan Tuhan. Sedang kita berjalan, sedang kita berproses. Menyeluruh sukses itu dibuat Tuhan dalam hidup kita, dalam panggilan kita masing-masing. Kesuksesan hanya bisa diperoleh jika seseorang menjalankan panggilannya dalam Tuhan. Harus mantap dulu dalam kalimat ini, dalam pesan ini. Kesuksesan hanya bisa diperoleh jika seseorang menjalankan panggilannya dalam Tuhan. Panggilan Tuhan itu pasti kebahagiaan dan tidak ada penyesalan di kemudian hari. Orang-orang yang pas dalam panggilan Tuhan tidak ada penyesalan, saudara-saudara. Orang-orang yang lari dalam panggilan, akhir-akhir ini adalah penyesalan. Kenapa? Dia lari dari panggilan Tuhan. Setiap orang yang lari dari panggilan Tuhan, di kemudian hari penyesalan. Sesal kemudian kalau berguna masih iya, tapi sesal kemudian tak berguna, apa artinya? Artinya neraka membuka pintu untuk hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bukanlah sekadar ditunaikan dalam khotbah ibadah raya, tetapi ada pesan-pesan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita semua, yang mendengarkan onsite maupun yang online, bahkan ulangan firman Tuhan ini, ada yang Tuhan pesankan kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, lanjut, apa itu panggilan? Kita harus tahu panggilan itu. Dan kalau kita nggak tahu panggilan, nggak ngerti kita panggilan kita, bagaimana kita mau sukses? Bagaimana kita on the track? Ya, panggilan itu adalah identitas diri dalam Tuhan. Katakan identitas diri. Masing-masing punya identitas. Anak-anak Tuhan identitas dirinya adalah Tuhan. Saya ulangi, panggilan adalah identitas diri dalam Tuhan untuk panggilan pertobatan, panggilan profesi hidup, panggilan melayani Tuhan, dikerjakan dengan sukacita dan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dengan maksimal sehingga kelimpahan, kuasa dan kemuliaan Tuhan datang mengikuti dan berdampak dalam kehidupan ini. Itulah panggilan. Ada identitas saya. Ada identitas saudara-saudara. Orang-orang yang tidak memiliki identitas adalah orang-orang yang dipertanyakan. Ada identitas. Kalau warga Indonesia ada KTP-nya, kartu tanda penduduk. Siapa namanya, tanggal lahirnya, pekerjaannya, kawin belum. Identitas. Ya. Panggilan Tuhan dalam kita ada identitas kita masing-masing. Ya. Di dalam Tuhan. Ada beberapa panggilan itu yang harus kita respon dalam hidup kita tanpa kecuali. Pertama panggilan pertobatan. Itu dulu ya. Panggilan pertobatan dalam hidup kita. Panggilan pertobatan itu adalah karena kasih karunia melalui Yesus Kristus. Ya. Ingat kalau disebutkan kasih karunia, ingat Tuhan Yesus. Supaya tidak menghafal definisi. Kasih karunia adalah tata. Gampang. Kasih karunia adalah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Menebus kita. Itu kasih karunia. Nugrah Tuhan. Ya. Dia jumpai kita. Ya. Dalam Ibrani 4 ayat 7 mengatakan, jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini panggilan pertobatan. Coba kira-kira tebak gambar itu.
itu gambar wanita atau gambar laki-laki? Wanita kan, karena yang menjawab dari belakang wanita, ya benar. Artinya apa? Wanita banyak mendengar gitu loh. Jangan banyak berbicara. Haleluya. Laki-laki juga begitu, sama kan gitu ya. Karena kalau orang banyak berbicara, ilmunya akan terserap kemana-mana. Tetapi kalau kita mendengar, maka ilmu orang akan kita dengar. Sampai kepada kita. Nah, yang mana yang benar? Kita mau belajar atau tidak? Ya kan? Nah, dengar digini nih, ya. Artinya apa? Di dalam pertobatan itu penting mendengar suara yang benar. Kalau ada suara yang benar, ada suara yang tak benar, ya. Untuk menghasilkan buah. Ada suara yang benar, ada suara yang tak benar. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup itu 99% adalah mendengar dan meniru. Ingat, hidup itu 99% mendengar dan meniru. Apa yang dilihat itu yang ditiru. Kalau sempat salah yang ditiru, salah yang didengar. Itu sebabnya orang tua selalu berpesan kepada anak-anak, anak-anakku jangan engkau salah pergaulan. Anak-anakku jangan engkau salah mendengar nasihat. Sebab apa yang didengar, apa yang dilihat, itulah hidupnya. Saudara-saudara berbahagia kita hari ini sedang kita mendengarkan firman Tuhan. Ada panggilan pertobatan. Saya berbahagia, kita berbahagia. Ada firman Tuhan mengingatkan kita akan panggilan kita masing-masing. Lanjut. Kita harus mendengarkan suara yang benar. Sebab kalau kita tidak mendengarkan suara yang benar, maka perjalanan hidup kita akan salah. Pastikan salah. Tetapi dikala kita mendengarkan suara yang benar, hidup kita pasti benar. Bagaimana pertobatan itu? Panggilan pertobatan itu. Ada orang sadar dosa, ada sadar diri, ada sadar Tuhan. Kalau orang sadar dosa, begini, sewaktu dia melakukan dosa itu, lalu dia sadar dosa itu. Lalu berhenti di situ. Kalau orang hanya sadar dosa, itu akan membuat ketakutan dia di dalam dosa itu. Dan terikat dalam dosa itu. Tetapi harus ditingkatkan dengan sadar diri. Saudara-saudara yang orang-orang yang sadar diri adalah dia menyadari kekuatan dan kelemahannya. Dia menyadari kalau dia berbuat salah, dia mengatakan ini salah. Dia menyadari kalau dia melakukan benar, ini benar. Tetapi orang-orang yang berhenti hanya di dalam sadar diri. Ya, hanya dalam sadar diri, itu hanya sementara. Saudara-saudara, ibarat kincir angin, dia berputar tetap di tempat, dia tidak pernah melangkah, dia tidak pernah berjalan. Itu namanya sadar diri. Benar itu sadar diri. Tetapi sadar diri itu tidak bergerak dan dia akan kembali lagi ke hal-hal yang lama. Kenapa? Karena dia berada di titik sadar diri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang percaya kepada Tuhan tidak hanya disebutkan berhenti dalam sadar dosa, dalam sadar diri, tetapi sadar akan Tuhan. Orang-orang yang sadar akan Tuhan bahwa Bapa penuh kasih, menerima kita tanpa syarat, mengasihi tanpa batas, memberi kelimpahan dan berkat yang disediakannya bagi kita. Sadar Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau dia hanya berhenti di sadar diri, dia akan kembali lagi. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, semua umat-umat pilihan Tuhan yang dipilih Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya sadar dosa, tidak hanya sadar diri, tetapi sadar akan Tuhan. Kenapa orang-orang bisa mengampuni orang yang bersalah? Kalau dia hanya sadar diri, dia tidak bisa mengampuni. Karena titik yang diinginkan Tuhan bukan batas sadar diri, tetapi sadar akan Tuhan. Artinya sadar Tuhan itu ada Tuhan di hati kita. Ada Tuhan di hati saya, ada Roh Kudus di hati saya. Itulah yang memampukan kita untuk tidak kembali kepada hal-hal yang tidak benar. Itulah yang memampukan kita melakukan hal-hal yang benar. Kenapa? Ada sadar Tuhan. Hari ini kita dipesankan Tuhan, sadar akan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Jangan hanya berhenti di sadar dosa. Jangan hanya berhenti di sadar diri.
Itu akan kincir angin berputar di tempat. Tetapi Tuhan menginginkan kita akan sadar Tuhan. Artinya yang menjadi motivasi penggerak kita dalam bekerja, dalam melayani apapun panggilannya adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kesadaran akan Tuhan, kesadaran akan Kristus akan mencabut sampai akar-akarnya. Sebab banyak persoalan-persoalan yang diselesaikan hanya di permukaan. Banyak sekali persoalan yang diselesaikan di permukaan. Akarnya tidak. Karena akarnya tidak kelihatan di bawah tanah. Saudara-saudaraku, kalau engkau hanya berhenti dalam sadar diri, itu tidak sampai tuntas akar-akarnya. Saya tidak tahu apa permasalahan kita hari ini. Mungkin ada permasalahan keluarga. Atau mungkin permasalahan dengan yang lain-lain. Saudara-saudara sadar akan Tuhan. Mencabut sampai akar-akarnya. Sering kita mendengarkan hanya pesan voice, ya, suara, ya. Sering kita mendengarkan suara hanya yang noise, yang tidak jelas. Yang Tuhan inginkan kita mendengarkan suara adalah voice, suara yang jernih dan jelas terdengar sampai dengan sadar Tuhan. Sampai dengan sadar Tuhan. Dan mencabut sampai ke akar-akarnya. Harus selesai, tuntas. Tidak bisa hanya di permukaan. Kalau suara yang benar kita dengarkan, suara Tuhan, suara Roh Kudus, firman Tuhan, nasihat-nasihat yang baik, itu akan menuntaskan sampai ke akar-akarnya. Tapi suara noise yang kita dengar, suara yang bisa karena sampai titik sadar dan dosa dan sadar diri. Suara noise itu artinya gini, tidak jernih. Dia hanya berhenti di sadar dosa dan sadar diri. Tidak menghentikan siklus, tapi memperpanjang siklus. Misalnya, orang sedang menghadapi persoalan ekonomi. Ya, sedang menghadapi persoalan ekonomi. Suara apa yang engkau dengar? Kalau kita mendengarkan suara semata-mata perang Rusia dan Ukraina, ya, maka akan membuat hati kita menjadi semakin gelisah lagi. Ya, kalau kita hanya mendengarkan ekonomi akan semakin runyam, titik. Itu artinya sadar diri. Kita membuat diri kita akan menjadi berputar seperti kincir angin. Tetapi ketika kita masuk dalam sadar Tuhan, masuk dalam Filipi 4 ayat 19, di saat kita masuk dalam ekonomi yang susah, maka kita akan memperkatakan firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Adalah lebih baik kita memperkatakan firman Tuhan seperti ini. Artinya sadar akan Tuhan, sadar akan pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita masuk dalam wilayah, dalam ranah Tuhan. Kalau orang misalnya merokok, ya, saya akan berhenti merokok ini. Dia bilang, saya akan berhenti sebab hitung-hitung 1 bungkus rokok, 2 bungkus rokok bisa menutupi kredit motor 1 bulan. Bisa loh. Saya sering ngomong dengan supir saya dulu, dengan teman-teman saya, ya, dengan tim saya. Hitung-hitung rokok berapa bungkus, 1 bungkus. Hitung. Gudang garam, iya. Hitung. Bisa melunasi motor. Dari rokok itu. Ada yang berhenti merokok. Tapi dia sadar diri hanya rokok itu. Berhenti sementara. Itu kincir angin. Lalu dia punya masalah lagi yang perokok ini. Ya, gak ada di ruangan ini ya. Haleluya. Berhenti dia merokok itu. Lalu ada masalah lagi. Entah apa. Lalu dicari rokok. Kenapa dia berhenti di suara noise? Berhenti di titik sadar diri. Sadar dia rokok ini
tadi uang sekarang jadi saya bakar. Saya sering bilang sama perokok-perokok itu tadi uang itu, kau bakar itu jadi rokok. Kalau aku pemerintah kutangkapi kalian semua, kalian bakarin uang kan gitu ya. Kan uang tadi itu dibeli, lalu dirokok, kan dibakarin itu uang. Secara tidak langsung. Lalu berhentilah kawan ini sementara. Lalu datang masalah, lalu merokok lagi. Kenapa? Karena dia berhenti di titik sadar diri. Hari ini Tuhan berpesan kepada kita, jangan sekali-kali berhenti di titik dosa, berhenti di titik sadar diri, tetapi harus masuk di dalam sadar akan Tuhan. Jikalau orang-orang masuk dalam sadar Tuhan, jangankan rokok, yang lebih berat daripada itu, ilmu dukun-dukun segala sesuatu akan ditinggalkan. Kenapa? Sadar akan Tuhan. Kuasa Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Kuasa Tuhan itu memelihara umat-umatnya. Kuasa Tuhan yang memelihara GPI Narwastu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sadar akan Tuhan. Kita harus memasuki wilayah sadar akan Tuhan ini. Supaya kita melihat pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Tidak hanya sadar diri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu panggilan pertama. Panggilan pertobatan. Panggilan kedua adalah panggilan profesi. Ya. Panggilan profesi. Panggilan profesi ini untuk bekerja, untuk keahlian, untuk sesuatu yang Tuhan percayakan kepada umat-umatnya. Ya, coba dibuka Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Ini panggilan profesi. Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ya. Kalau disebutkan bin artinya bapaknya itu ya. Apa yang dimaksud firman Tuhan bin ini ya kan? Jadi kalau disebut Bezalel bin Uri, artinya bapak Nisa Bezalel itu Uri ya. Bin Hur gitu, ke atas lagi, bin gitu ya. Gitu, opungnya gitu kata si opung dari belakang. Haleluya. Iya. Garis keturunan itu maksudnya. Ini panggilan profesi. Ya, panggilan profesi itu artinya Tuhan memperlengkapi anak-anak Tuhan dengan profesi. Dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan bisnis, apapun itu. Sama itu dengan Keluaran 35, ayat 35. Diberikan kepandaian, diberikan keterampilan, diberikan hikmat. Ini panggilan. Harus kita masuki. Ya. Harus kita masuki wilayah ini. Dengan style, dengan kemurahan daripada Tuhan. Dalam Daniel 1 ayat 17 dikatakan, Tuhan memberi hikmat kepada keempat orang itu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, memahami berbagai tulisan. Ya, memahami berbagai tulisan. Ini panggilan. Di mana Tuhan titipkan saudara-saudara hari ini? Ya, itu sadari itu panggilanmu di situ, profesi. Bekerja, ya, berkarya, melakukan sesuatu dengan setulus hati sebagaimana melakukannya untuk Tuhan. Ya, profesi akan berbeda-beda. Ada yang dokter, ada yang di pemerintahan, ya, ada yang di tekstil, ada yang di petani. Ingat, kalau profesi petani, cabut semua, mogok semua profesi petani di Indonesia. Ya besok kita nggak makan. Dari mana beras, dari mana ubi singkong. Itu profesi. Petaninya profesi. Kalau di KTP disebut pekerjaan petani. Ada profesi tekstil, ya, yang membuat pakaian. Kalau nggak ada tekstil, saya nggak punya pakaian. Pakaian apa? Dulu orang pakai dari apa?
dari kulit kayu. Iya kan? Karena belum ada tekstil. Ya, dari kulit hewan gitu ya. Itu dipakai. Kenapa? Belum ada panggilan profesi tekstil pada zaman itu. Ternyata Tuhan mendandani umat-umatnya, ya, diberikan hikmat pengetahuan, selangkah demi selangkah, makin maju dan makin maju. Anak-anak Tuhan harus masuk di wilayah ini. Itu panggilan. Panggilan kita masing-masing. Apapun pekerjaan kita hari ini, ya, mungkin ada yang sedang membersihkan, tukang kebersihan, itu panggilanmu saat ini. Lakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, tidak setengah-setengah hati. Itu panggilanmu saat ini. Bisakah beralih profesi? Bisa. Ya. Tetapi apa yang di tanganmu saat ini pegang, itu syukuri. Itu panggilan profesi. Ya, kita berdoa supaya anak-anak kita profesinya diberkati oleh Tuhan. Itu menjadi doa kita semua tanpa kecuali. Itu sebabnya kalau jam 13.00 adalah ringtone handphone yang belum berbunyi, segera itu bunyikan. Lalu engkau berdoa dengan anak-anakmu. Kalau memang pergumulanmu tidak ada lagi, nggak usah buat ringtone jam 13.00. Saya menganggap saudara-saudara yang tidak ada ringtone-nya jam 13.00 itu sudah tidak ada lagi beban doanya. Berarti sudah masuk surga dia sebentar lagi. Selama kita di dunia ini beban luar biasa. Tetapi ada kekuatan baru. Ya, berdoa. Ya. Berdoa. Supaya anak-anak kita juga diberkati Tuhan, gereja kita, pelayanan kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita diberkati oleh Tuhan. Boleh singkat, boleh panjang, terserah situasinya. Boleh hanya satu kalimat. Kalau engkau sedang menghadap big boss, satu kalimat di hatimu. Jangan bilang, bos berhenti dulu, aku lagi berdoa. Kan bisa satu telinga mendengarkan bos, satu telinga mendengarkan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, itu pun diizinkan Tuhan dan Tuhan senang. Kecuali Tuhan bilang setiap engkau berdoa harus ada ritualnya seperti ini. Harus dibuat seperti ini. Harus seperti ini, kalau tidak batal doamu. Saudara-saudara, panggilan Tuhan, kasih karunia Tuhan luar biasa. Dimanapun kita bisa berdoa, sedang bertemu dengan bos pun bisa berdoa. Jam 13.00 itu kalau aku dalam pertemuan, saya berdoa dalam hati. Iya, saya berdoa dalam hati. Bersyukur ada jam 2 di gereja ini. Jadi jangan hanya pendua di gereja ini yang berdoa. Saudara-saudara di kantor enak saja. Kalian juga doakan pendua di tempat ini. Sedang saudara-saudara saya berdoa di gereja, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kita lihat kedahsyatan Tuhan, berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kenapa dicurahkan? Ada unity, sama-sama mengambil jam doa. Tidak hanya pendoa. Haleluya. Sukses itu tercapai apabila maksimal melaksanakan panggilannya. Jadi kalau saudara-saudara, saya dan saudara-saudara tidak maksimal melakukan panggilan kita, ya, kita akan berputar-putar. Manusia akan berputar-putar, bukan hanya kita di tempat ini. Dia akan berputar-putar lalu kembali ke tempat seperti kincir angin. Lakukan panggilanmu dengan maksimal. Tidak ada orang sukses membenci pekerjaan, tidak ada. Apapun kerjakan. Saya di rumah itu saudara-saudara apa yang bisa kukerjakan. Ya, kecuali tidur saya nggak bisa bekerja. Kalau tidur saya tidur diam saja. Tapi begitu saya bangun apa yang saya lakukan saja. Kita lakukan saja, kerja dengan tangan. Selama tangan bergerak, maka perut tidak akan lapar. Bilang ke sebelahmu, selama tangan bergerak, perut tidak kelaparan. Percaya lo itu. Tapi kalau udah tangan diam, itu kan kucok semen, ngapain aku kerjakan itu? Ya, tangannya diem. Itu kan gali got, ngapain itu aku kerjakan? Saudara-saudara, hari Minggu kemarin pulang dari gereja habis pengajaran. Kebetulan ada usaha kecil-kecilan car wash. Saya masih pakaian begini, ada banyak antri mobil. Lalu saya buka jas saya dengan dasi. Kalau saya ngelap mobil dengan dasi, orang akan terheran-heran. Apa ini? Saya buka dasi saya, lalu saya lap mobil itu.
Lalu saya pilih yang paling kotor, itu saya lap. Biasanya injakan kaki ini enggak dibersihkan. Saya lap itu saudara-saudara. 2 tahun itu usaha saya hanya pengarahan-pengarahan saja. Hanya ngomong-ngomong saja. Dibelakang, ya, tidak dilaksanakan. Rupanya kita harus terjun langsung. Saya ambil itu lap, saya lap dengan senang. Lalu saya dengan keringat, orang-orang bilang, bosnya turun tangan. Saya senang kerja. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kenapa kita harus jadi penonton? Kenapa kita harus milih-milih pekerjaan? Ada CCTV boleh diputar, benar yang dibilang Pak Gembala. Benar saya lakukan. Saya lap itu semua. Bukan basa-basi. Lalu pulang mobilnya saya bilang, Pak ada yang kurang lagi enggak? Lalu saya lap itu begitu. Senangnya orang kan. Apa susahnya menyenangkan hati orang sih? Tapi kalau kita sudah memilih-milih, tangan sudah diam, maka perut akan kelaparan. Tangan harus bergerak kepada hal yang baik, yang direstui Tuhan. Selama yang kita kerjakan itu ada restu Tuhan di situ. Percaya, umat-umat Tuhan akan dipelihara Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mulai hari ini, tunaikan panggilanmu. Itu yang membuat kau sejahtera. Panggilan yang ketiga, dan ini yang terakhir, adalah panggilan pelayanan. Kisah 1 ayat 8 mengatakan, jika kamu menerima Roh Kudus, maka kamu akan memperoleh kuasa turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ini yang terakhir ketiga ini. Panggilan pelayanan. Ya. Panggilan pelayanan. Kita semua harus hidup dalam pelayanan. Tidak boleh si orang berkata, itu kan aku kan bukan pelayan. Kalau ini terlalu luar biasa. Ya, style hidup kita harus menjadi pelayan. Seperti guru kita. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dalam pelayanan ini, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Ya, supaya kita memperoleh kuasa. Dan menjadi saksiku. Menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Menyaksikan kehidupanmu, menyaksikan nama Yesus, menyaksikan kuasa Yesus, menyaksikan kasih Yesus. Iya kan? Harus menjadi saksi. Dalam Matius 25:14 tentang talenta disebutkan. Talenta yang punya 5 talenta, yang punya 2 talenta, dan yang terakhir 1 talenta. Yang 5 talenta itu dan 2 talenta itu bekerja luar biasa. Sewaktu tuannya pergi ke luar negeri, dia kembangkan itu talenta, ya, tidak diam, berkembang, bertambah. Tetapi punya talenta 1 itu ditanam. Dia mengatakan, saya tahu tuanku adalah kejam, jadi saya tanam supaya tidak hilang, tidak berkembang. Artinya apa? Tangannya diam. Talenta 1 tangannya diam, kakinya diam. Talenta yang punya 5 dan 2 ini dia bergerak. Berjalan terus, ya, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tidak lelah, tidak letih. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kepada yang punya akan diberi, kepada yang tidak punya akan diambil daripadanya. Kenapa bisa demikian? Orang-orang yang mengembangkan talenta, malah ini bukan hanya di gereja, ya, tapi malah dalam segala hal, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya akan ditambahkan, yang tidak punya akan diambil. Jangan heran saudara-saudara, orang pemalas akan makin malas. Diambil kerajinannya, diberikan kepada yang rajin. Orang-orang yang bekerja ditambah-tambahkan kepadanya. Sehingga orang-orang akan lebih punya lagi, lebih mampu lagi. Kenapa? Tuhan Yesus sudah mengatakan demikian. Saudara-saudara miliki hati pelayanan. Ya, kembangkan talentamu, tidak diam, tidak statis, tetapi bergerak. Matius 28 mengatakan, Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Inilah guru kita yang sesungguhnya. Ya. Yesus, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Tuhan kita aja seperti itu, lah kenapa kita enggak seperti itu? Maka saudara-saudara, kalau diangkat sebagai pelayan, gereja adalah suatu kesempatan yang luar biasa.
sedang kita melayani raja di atas segala raja. Hari ini akan ditahbiskan oleh Pak Gembala, Pak Pendeta wilayah kita nanti, para pengurus school. Siapapun yang terlibat di dalamnya, yang tertulis ataupun tidak tertulis. Itu adalah suatu amanah yang luar biasa yang terpercayakan kepada saudara-saudara, kepada kita hari ini. Ya, talenta itu dikembangkan. Jangan dikatakan aku kan bukan pengurus, biarlah mereka, enggak. Ya, karena Tuhan tidak melihat dia pengurus apa enggak, tapi dia memiliki hati pelayanan apa enggak. Seperti guru kita. Jadi Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Melayani. Ya. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19 itu tentang amanat agung. Ya. Tentang amanat agung. Itu tentang amanat agung. Pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tugas kita semua. Mungkin tidak formal. Setidaknya engkau memberitakan Injil sesuai dengan profesi masing-masing. Di mana engkau Tuhan titipkan hari ini. Holistik, menyeluruh. Tidak parsial, saudara-saudara. Ya. Lalu mungkin di antara 3 panggilan ini. Ya. Semua kita harus memilikinya. Panggilan pertobatan. Panggilan profesi. Bekerja, melayani maksudnya profesi itu. Kalau Tuhan percayakan profesi dengan diberkati pengetahuan, hikmat pengetahuan yang luar biasa seperti Daniel dan teman-temannya, katakan yes. Dan itu harus kita minta kepada Tuhan. Harus kita doakan kepada anak-anak kita. Ya. Harus diminta. Tuhan berikan hikmat pengetahuan. Bukankah itu karunia Roh Kudus? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Harus kita miliki panggilan pelayanan. Yang ketiga, panggilan pelayanan. Jadi tidak bisa parsial, menyeluruh. Lanjut. Jika menjalani panggilan, maka kapasitas akan ditambahkan. Ingat, jika kita melaksanakan panggilan kita, kapasitas akan ditambahkan Tuhan. Dalam kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kapasitas itu adalah ruang yang tersedia. Ruang tersedia akan ditambah oleh Tuhan. Ya. Daya tampung akan ditambah Tuhan. Kemampuan produksi akan ditambah Tuhan. Orang-orang yang menjalankan panggilannya, maka kapasitasnya akan di-upgrade, diangkat oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang mengangkat itu saudara-saudaraku. Bukan tangan saudara. Tetapi pesan Tuhan hari ini, lakukan panggilanmu. Sebagaimana Tuhan kehendaki. Panggilan bukan soal upah dan gaji. Ya, ingat. Panggilan bukan semata-mata karena ada gajinya. Engkau dipanggil di kantor misalnya. Sedang panggilanmu di kantor bekerja karena gaji. Bekerja karena gaji, maka jam 4 pulang, ya pulang. Karena gaji saya hanya jam 4. Saudara-saudara, bukan. Panggilan bukan begitu. Panggilan sampai tuntas bekerja dengan luar biasa. Ya. Bukan karena gaji, tetapi panggilan itu adalah kunci. Seperti kunci sentral. Satu kunci untuk semuanya. Ya. Pintu dinamakan kunci kerajaan sorga. Itulah panggilan kita. Ada kunci sentral yang diberikan Tuhan kepada umat-umatnya. Kepada anak Tuhan. Kunci kerajaan sorga namanya. Kunci kerajaan sorga itu harus kita pegang. Kalau dulu mobil itu dibuka satu-satu zaman dulu. Baru terbuka. Sekarang pintu sentral. Begitu tetet buka semua. Segala pintu. Kira-kira begitulah Tuhan buat kepada orang-orang anak-anak Tuhan yang komitmen dalam panggilan Tuhan. Dalam 3 panggilan tadi. Atau mungkin lebih daripada itu. Orang-orang yang komitmen dalam panggilannya dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kunci sentral. Kunci kerajaan sorga. Kenapa?
Yesus adalah master key-nya. Tuhan Yesus adalah juru kuncinya. Kalau tangannya membuka sesuatu, tidak akan ada menutupnya. Imani. Jikalau tangan Tuhan yang membuka sesuatu pintu, maka tidak ada menutupnya. Mungkin kita akan bilang tidak ada pintunya, bagaimana dibukanya. Tuhan juga bisa membuat pintu tersendiri kepada umat-umatnya. Pertanyaannya, ada kita on the track dalam panggilan kita masing-masing. Hari ini kita disadarkan oleh Tuhan, siapapun kita yang ada di tempat ini, yang mendengarkan firman Tuhan, Yesus adalah master key-nya. The way of the kingdom adalah peningkapan kebenaran, bagaimana kita masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Masuk kita ke wilayah itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pastikan diri kita sedang melakukan panggilan. Jangan ada yang ragu-ragu. Anak muda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan engkau ragu-ragu. Panggilanmu ada 3, panggilan pertobatan, panggilan profesimu di mana. Doakan profesimu itu, doakan pekerjaanmu itu, usahamu itu. Supaya berdampak kepada pelayanan yang lain, kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah panggilan pelayanan. Dimanapun kita harus memiliki jiwa pelayanan. Di gereja, di rumah, di kantor harus berjiwa memiliki pelayanan. Sebab master key yang kita sembah, Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sebagai penutup daripada khotbah ini adalah bahwa sukses itu kita akan raih apabila kita berada dan menjalankan panggilan kita. Panggilan pertobatan, panggilan profesi, panggilan pelayanan. Panggilan pertobatan jangan engkau hanya berhenti di titik sadar dosa. Sebab sadar dosa itu membuat ketakutan kita. Tetapi melangkah dengan sadar diri. Sadar diri tahu akan kemampuan kita. Tahu yang baik dan yang buruk. Tapi jangan berhenti di situ. Sebab jikalau engkau berhenti dalam titik sadar diri, maka itu akan bagaikan kincir angin berputar dan akan kembali lagi. Tetapi panggilan pertobatan itu adalah kita harus masuk dalam wilayah sadar akan Tuhan. Tangan Tuhan yang mengangkat kita. Tangan Tuhan yang ada di hati kita, Roh Kudus yang di hati kita. Sehingga kita melihat fokus jauh ke depan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu masuki panggilan profesi juga. Profesi di mana Tuhan titipkan engkau, syukuri. Bekerja dengan luar biasa. Ya, panggilan profesimu geluti dengan baik. Kerjakan dengan baik, tekuni dengan baik. Tuhan Yesus mengatakan jikalau engkau diperintahkan berjalan 1 mil, maka engkau berjalan 2 mil. Artinya panggilan profesi harus lebih dahsyat lagi. Masuki panggilan pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Panggilan pelayanan master key adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bangun jiwa pelayanan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari kita laksanakan maksimal dalam Tuhan Yesus panggilan kita masing-masing. Itulah sumber damai sejahtera. Itulah kesuksesan dan dampak untuk kehidupan ini.